Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Kali ini gue akan membahas pengalaman mistis di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jadi kali ini gue akan ngebahas pengalaman mistis dari Bang Dapa di Gunung Lawu. Buat kalian yang pengen tahu siapa sih Bang Dapa ini, langsung cek aja Instagramnya ada di bawah sini. Buat kalian yang belum tahu Gunung Lawu, jadi Gunung Lawu ini adanya di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung Lawu ini berketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Jadi Gunung Lawu ini mempunyai 3 jalur resmi. Ada Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, sama Candi Ceto. Yang kemarin gue bahas sama Bang Kampleng itu gue lewat Candi Ceto. Dan untuk cerita mistis kali ini yaitu lewat jalur Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur. Jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman mistis di Gunung Lawu dari sudut pandang pertama, yaitu sebagai Dava. Halo, saya Dava. Jadi kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya di Gunung Lawu. Sebenarnya saya kurang percaya sama hal-hal mistis seperti itu, tapi kan kita harus tetap menghormati. Ini cerita pribadi saya sendiri. Jadi pada tanggal 14 Desember, saya dan dua teman saya, Adamuk dan Kentung, berniat mengunjungi gunung yang ada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Awalnya kami cuma bertiga, tetapi pas di kereta kami ketemu beberapa pendaki yang ingin mengunjungi Gunung Lawu. Kisaran 5-6 orang. Akhirnya di situ kita bergabung lah. Nah, sampai di stasiun Solo Jebres kisaran jam 8 malam. Akhirnya di situ kami langsung nyewa mobil untuk ke base camp Cemoro Sewu. Sampai di base camp, akhirnya kita semua langsung istirahat dan recovery untuk persiapan pendakian besok. Sebelum kami mulai mendaki, ternyata dari kawan yang ketemu di kereta tadi ada kendala, yaitu logistiknya masih dibawa sama temennya satu, dan temennya ini belum sampai di base camp. Akhirnya kita bertiga kembali ke formasi awal. Kita naiklah tuh bertiga. Nah, pas pengen baru jalan sebentar, kita ketemu sama satu orang, ada namanya Ucup. Akhirnya jadinya kita jalan lah tuh berempat dari base camp. Awalnya selama pendakian kita masih biasa-biasa saja. Sampailah kita di Sendang Derajat. Jadi Sendang Derajat ini salah satu mata air yang ada di Gunung Lawu. Walaupun posisinya di puncak gunung, Sendang Derajat ini airnya tidak pernah habis atau kering walaupun diambil terus-menerus. Air di Sendang Derajat ini dipercaya dapat memberikan keajaiban bagi setiap orang yang meminumnya. Mau percaya atau tidak, kita tetap harus menghormati. Di sini juga terdapat bangunan bilik-bilik untuk mandi. Jadi setiap penjara yang kesini diwajibkan untuk menyiram badannya dalam hitungan ganjil. Konon katanya setiap orang yang mandi di sini dapat menaikkan pangkat atau derajatnya menurut mitos yang beredar. Setelah selesai beristirahat, Ucup, kawan kami dari Jogja, memutuskan untuk jalan duluan karena dia ingin membangun tenda. Sementara kami bertiga masih packing dan saling membagikan barang-barang yang ada di carrier agar tidak terlalu berat untuk mengisi air. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Tibalah kami bertiga di persimpangan antara Argo Dalem dan arah menuju ke puncak Gunung Lawu. Kami yang seharusnya belok ke kanan untuk menuju ke warung Boyem atau Argo Dalem, tetapi kami malah memilih untuk jalan menuju ke puncak Gunung Lawu. Sampai akhirnya kami baru sadar bahwa ini bukan jalan untuk menuju ke Boyem. Dan akhirnya kami sampailah di puncak Gunung Lawu atau Argo Dumilah. Di situ waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Di situ sudah sangat gelap sekali. Akhirnya tanpa banyak omong, kami bertiga memutuskan untuk turun ke bawah. Saat di perjalanan, kami sedikit mengalami kejadian yang agak di luar nalar. Kami mendengar seseorang, entah laki-laki atau perempuan, kayak sedang mengetuk kayu gitu.
entah sedang membetulkan rumah atau gimana. Akhirnya kami terus melanjutkan perjalanan turun sambil mendengar suara itu. Di situ kami bertiga tidak ada yang bawa senter. Jadi senternya di carrier yang dibawa si Ucup, kawan kami dari Jogja tadi. Akhirnya kita bertiga jalan terus lah tuh gelap-gelapan sampai akhirnya kami agak turun ke bawah. Kami menemukan sebuah rumah. Awalnya kami tidak tahu ini rumah apa. Rumah kuno yang sangat rapi dan terawat. Saat kami ingin melewati rumah tua itu dan sekedar istirahat, tiba-tiba ada seorang lelaki tua nyamperin kita dan bertanya, "Mau kemana mas?" Dengan halus laki-laki tua itu bertanya. Saya dengan kaget langsung mengatakan, "Saya lagi nyari warung Boyem bah, karena di sana ada teman saya yang bawa tenda dan di sini kita nggak bawa apa-apa." Laki-laki tua itu menjawab, "Kalau Boyem ke bawah lagi, nanti kamu ketemu orang banyak. Nah disitulah. Tapi sampainya jangan terlalu malam ya." Saya dan kedua kawan saya berterima kasih dan langsung melanjutkan perjalanan ke bawah. Setelah 30 menit jalan, tiba-tiba kami sampai lagi di rumah tua yang tadi. Tetapi kali ini kami tidak bertemu dengan laki-laki tua yang tadi ngasih unjuk kita jalan. Di situ perasaan kami langsung campur aduk. Akhirnya kami terus jalan. Kabut sudah semakin tebal pada malam itu. Sampai akhirnya kami bertemu beberapa pendaki dan kita akhirnya sama-sama menuju ke warung Boyem. Selama berada di puncak Gunung Lawu, semuanya berjalan dengan normal. Tibalah saatnya kami harus turun gunung dan akhirnya kita berpamitan dengan Boyem. Dan Boyem bilang ke kita, "Hati-hati ya, pikiran jangan kosong." Sampai saat ini saya belum tahu apa maksud Boyem itu. Akhirnya kita hanya mengiyakan omongan Boyem. Yang biasanya Boyem itu orangnya cuek, agak jutek gitulah. Tiba-tiba Boyem ngomong ke kita begitu. Makanya kita agak sedikit bingung lah. Akhirnya kami langsung turun dan tiba lagi kami di Sendang Derajat. Di sini kami istirahat dulu dan berniat untuk makan, mengisi perut sebelum melakukan perjalanan panjang setelah ini. Dan di sini ada kejadian aneh. Jadi teman saya, si Muk, menemukan uang 5.000 rupiah percis di tempat biasa orang berziarah, tepatnya di samping sumur Sendang Derajat. Akhirnya kawan saya ngambillah uang itu dan berniat untuk memberikan uangnya ke salah satu anak yang jaga di warung yang ada di Sendang Derajat. Tapi seketika anak itu menolak dan langsung berbicara dengan bahasa Jawa yang sangat halus. Saya lupa apa yang dikatakan oleh anak kecil itu karena kami bertiga tidak mengerti bahasa Jawa. Tetapi ada kawan saya satu, si Ucup, yang mengerti bahasa Jawa. Akhirnya saya manggil si Ucup untuk menerjemahkan. Tetapi saat Ucup sedang mendengarkan anak kecil itu, tiba-tiba wajah Ucup berubah seketika. Akhirnya saya tanya dong ke Ucup, "Ada apa?" Dan si Ucup menjawab, kata anak kecil ini, "Kalau mau uangnya bilang dulu sama orang yang di dalam sana." Di situ kami tidak tahu siapa yang ada di dalam sana, karena dari yang kami lihat di dalam sana benar-benar tidak ada orang. Kira-kira kita ngajak ngomong siapa ya kalau nggak ada orang? Dalam hati saya begitu. Setelah kejadian itu, akhirnya kami langsung bergegas untuk meninggalkan Sendang Derajat dan melanjutkan perjalanan turun kami. Dan di sini yang anehnya lagi, tiba-tiba hidung saya keluar darah. Padahal di situ saya tidak merasakan apa-apa, kepala pusing aja tidak. Aneh banget kan? Akhirnya di situ saya langsung berhenti dan ngelap hidung saya menggunakan tisu yang saya punya. Singkat cerita, akhirnya kami berempat tibalah di base camp Gunung Lawu. Sebenarnya kami di situ mau langsung bercerita, tetapi karena posisi kami semua capek, akhirnya kami berniat untuk menceritakan ini semua setelah kami istirahat. Tapi malamnya saya memberanikan diri untuk bercerita kejadian yang saya alami ke salah satu orang yang sedang berjaga di base camp Gunung Lawu. Sebut saja Akamsi lah. Awalnya
Di situ saya bercerita mengenai saya bertiga yang sampai di puncak Gunung Lau jam setengah 6 sore. Di situ dia langsung kaget dan dia langsung melihatin badan saya dari atas sampai bawah, diperhatiin sama dia semua, dan dia langsung bilang, "Kamu nggak apa-apa mas? Nggak ada kejadian apa-apa kan?" Di situ saya langsung bingung dan dia langsung bilang, "Ya ampun mas, kalau sudah lewat jam 5 jangan naik ke puncak Gunung Lau." Duh Gusti, jawab orang itu. Di situ saya langsung kaget dan saya langsung bertanya, "Emangnya kenapa mas?" Dan dijawab, "Pokoknya jangan pernah naik ke puncak Gunung Lau setelah lewat jam 5 sore. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." Setelah itu saya langsung melanjutkan cerita saya dan saya bercerita bahwa saya ketemu oleh laki-laki tua di sebuah rumah kuno. Di situ dia langsung kaget sekaget-kagetnya dan dia langsung bilang, "Di mana?" "Di Pentilasan. Itu bukan rumah, itu tempat Eyang Lau. Itu kamu di Argo Dalam, tempat Muskwa Prabu Brawijaya." Seketika saya langsung panik dan takut terjadi apa-apa walaupun posisinya sudah di bawah. Lalu penjaga base camp itu berkata, "Nggak usah takut, kalau niat kamu baik, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Tetapi kalau dari awal niat kamu sudah jelek ke sini, mungkin kamu bisa nggak dipulangkan." Di situ saya benar-benar langsung merinding sekujur tubuh saya saat dia mengucapkan itu. Dan yang terakhir, saya bercerita bahwa saat di Sendang Derajat, teman saya Simuk menemukan uang Rp5.000. Akhirnya penjaga itu berkata, "Nggak kamu ambil kan? Biasanya uang itu untuk tumbal. Siapa yang ngambil uang itu bisa jadi dia tumbalnya. Tapi terserah ya, mau percaya atau tidak." Setelah panjang bercerita, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat untuk pulang besok. Nah, si Ucup ini kawan kami yang dari Jogja memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Esoknya kami bertiga menuju ke stasiun dan di sini saya berpisah dengan dua kawan saya karena saya harus ke Jogja menemui kerabat saya di sana. Sesampainya di Jogja, akhirnya saya berniat untuk menceritakan semua hal yang saya alami di Gunung Lau. Saat saya ingin mengeluarkan tisu yang saya pakai untuk ngelap darah tadi, di sini saya benar-benar kaget. Tiba-tiba di dalam tisu itu tidak ada sama sekali bekas darah sedikit pun. Jadi tisunya bersih kayak belum digunakan. Padahal jelas-jelas itu tisu yang saya gunakan untuk ngelap darah saya saat darah keluar dari hidung saya. Dan setelah itu cerita saya sampai di sini. Saya Dapa pamit. Oke sob, balik lagi sama gue Adam. Jadi setelah tadi gue membahas pengalaman mistis dari sudut orang pertama yaitu Dapa, gue bisa menyimpulkan, jadi saat kita naik gunung, jangan pernah kita ngambil sesuatu benda yang ada di gunung tersebut. Dan kita harus selalu berniat baik dalam melakukan perjalanan kita. Jangan sampai berniat untuk macam-macam di gunung dan sebagainya. Semoga cerita mistis dari Bang Dapa ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan buat kalian yang mempunyai pengalaman mistis di gunung dan ingin di-share ke gua, bisa kirim lewat DM Instagram atau email yang ada di deskripsi. Gue Zulam Adam, pamit dari hadapan kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.